Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Serba Review TV. Kali ini saya akan share sedikit artikel cerita tentang teman kita yang lagi bingung untuk bayar cicilannya ya. Oke, sebelum artikel ini saya share atau saya bikin videonya, teman-teman jangan lupa untuk like, share, and subscribe dulu channel saya, karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman ya, subscribe teman-teman. Terima kasih bagi yang udah subscribe ya. Semoga rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekarang kita akan membahas sedikit artikel bagaimana jika sudah tidak mampu untuk membayar cicilan tagihan kreditku karena PHK atau dirumahkan. Oke. Pandemi Covid-19 yang mendorong penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar ya, PSBB di sejumlah daerah se-Indonesia berdampak kemerosotan ya ekonomi di semua lini warga. Banyak perusahaan tidak sanggup meneruskan produktivitas usaha hingga harus lakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. Ini udah banyak PHK sekitar ya, banyak banget teman-teman ya. Data Kepnaker RI tercatat hingga 2,8 juta korban PHK di era pandemi Covid-19. Bahkan Menkeu Sri Mulyani menyatakan ada 5 juta lebih pekerja di PHK. Lebih besar lagi yakni 15 juta orang yang ter-PHK di Indonesia. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan nasib orang-orang yang di PHK kalau mereka mempunyai tagihan tiap bulan sedangkan sudah tidak bekerja lagi ya, atau belum bekerja ya? Karena pandemi ini agak susah teman-teman cari pekerjaan teman-teman ya. Oke, di sini ada kasus seorang teman dia mempunyai cicilan di Kripo dan dia sekarang sudah tidak bekerja alias di PHK. Jangankan untuk bayar hutang, untuk makan sehari-hari aja katanya susah teman-teman ya. Oke, DC dari Kripo mengancamnya akan pidanakan kalau tidak bayar sisa tagihannya. Nah, di sini teman-teman si DC Kripo tersebut dia berdalih dengan pasal yang nggak tahu pasal apa ya. Nah, ini SMS dari si DC Kredipo teman-teman ya. Selamat malam nasabah Kredipo, kami tim legal Kredipo memberitahukan bahwa tagihan Anda sudah menunggak. Tolong lakukan pembayaran Krediponya. Jika tidak dibayarkan hari ini maka kami akan daftar hitamkan nama Anda atau kami akan melaporkan Anda kepada pihak kepolisian atas penggelapan barang pasal 372 KUHP. Ini dia masuknya pasal penggelapan ya teman-teman ya. Kok maksudnya penggelapan ya? Jelas-jelas tidak mampuan, kenapa penggelapan gitu ya? Nggak nyambung masalahnya. Merumuskan sebagai berikut: barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana 4 tahun pidana ya, maksudnya gitu teman-teman. Nah, di sini kan pasalnya penggelapan masukkan teman-teman ya. Dan kenapa mereka tuh kok masuk penggelapan gitu? Jelas-jelas ini pinjaman ya. Dan bukan penggelapan. Dan mereka juga tahu gitu ya. Kecuali mereka tidak tahu, baru itu namanya penggelapan ya. Kalau ini pemahaman saya teman-teman ya. Kalau teman pemahaman berbeda ya silahkan komen di kolom komentar teman-teman ya. Oke, dari sisi hukum utang piutang teman-teman ya. Oke, permasalahan tidak membayar tagihan Kredipo termasuk ke dalam ranah utang piutang. Nah, itu teman-teman ya. Utang piutang coba digaris bawahi teman-teman ya. Apabila aparat penegak hukum tetap memasukkannya ke ranah pidana, maka ada pelanggaran undang-undang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 19 yang berbunyi, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Nah, garis bawah teman-teman ya, itu utang piutang masuknya. Nah, Asosiasi Finansial Teknologi Pendanaan Bersama Indonesia AFPI pun telah mengatur pedoman perilaku penyedia layanan pinjaman online. Salah satu aturannya adalah pinjaman online harus menerapkan prinsip itikat baik. Nah, ini kita garis bawahi lagi, ada mereka tuh harus ada
prinsip itikat baik juga ya, bukan kita aja yang ada itikat baik ya, tapi kita harus ingat juga teman-teman, utang tetap utang dan harus dibayar, itu ajaran agama Islam teman-teman ya. Jangan sampai utang dibawa mati, oke? Kecuali beda lagi kasusnya kalau teman-teman kena penipuan yang lagi viral seperti ini, yang lagi viral seperti sekarang ini, ada yang mengaku-ngaku sebagai CS Kredipo. Nah itu teman-teman bisa pengajuan ke kantor Krediponya ya. Nanti saya bikin deh tutorialnya ya. Oke, dalam penagihan yaitu dengan tidak merendahkan harkat dan martabat pengguna, jadi pinjaman online yang legal, terdaftar di OJK dan terpercaya tidak akan melakukan tindakan penagihan dengan mempermalukan apalagi sampai meneror nasabah ya. Kalau mereka sudah meneror nasabah, kita ini screenshot dulu aja ya, catat dulu ya. Tapi bagi para penyedia layanan pinjaman online ilegal, pinjaman ini maksudnya legal ya, alias pinjol bodong, ini ilegal ya, ilegal alias pinjol bodong, aturannya tentu diterabas sesuka hati. Kalau ilegal laporin polisi aja teman-teman ya, nggak ada pandang bulu, lapor polisi nggak usah dibayar tagihannya ya. Itu kata Menko ya, Menko Hukam ya. Ada 3 solusi yang ditawarkan oleh Satgas Waspada Investasi OJK berikut ini. Di antaranya 1, restrukturisasi pinjaman. Nah ini teman-teman ajuin restrukturisasi pinjaman jika teman-teman sudah tidak mampu untuk melunasi utang-utang teman-teman ya, karena di PHK atau dirumahkan, atau sampai saat ini karena COVID-19 ini susahnya kerjaan dan belum bekerja sama sekali, dan untuk makan pun susah seperti teman kita ini. Oke, restrukturisasi pinjaman adalah upaya kedua belah pihak, baik peminjam maupun pemberi pinjaman, dalam menyelesaikan utang debitur yang berpotensi gagal bayar kredit, galbay ya, bahasa gaulnya galbay ya. Cara ini bisa dilakukan jika debitur memang mengalami kesulitan pembayaran pokok utang serta bunganya, dengan catatan debitur punya prospek usaha atau sumber penghasilan yang berpotensi dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pinjaman direstrukturisasi ya. Ini kalau kita masih bekerja atau masih punya penghasilan lah ya teman-teman ya, sedikit banyaknya, jadi kemampuan kita itu nanti berapa gitu ya, nanti sebulannya begitu segitu, jadi ditawar ya. Tapi kalau sudah tidak bekerja bagaimana bang? Ya kalau nggak bekerja, nggak ada penghasilan buat makannya susah, ya udah diamin dulu aja teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman udah punya usaha lagi, udah kerja lagi, ya baru nanti ajuin restrukturisasinya gitu ya. Ya bank atau penyedia pinjaman dapat melakukan restrukturisasi kredit dengan cara penurunan suku bunga pinjaman. Nah 2, perpanjangan tenor pinjaman, pengurangan tunggakan bunga pinjaman, pengurangan tunggakan pokok utang ya, penambahan fasilitas pinjaman, konversi pinjaman menjadi penyertaan modal sementara, permintaan pengurangan bunga. Debitur juga dapat melakukan negosiasi dengan pemberi pinjaman untuk mengurangi bunga kredit ya. Dengan begitu, beban utang yang ditanggung bisa berkurang dan lebih memungkinkan buat dilunasi. Lapor polisi jika cara pertama dan kedua tak berhasil dan pinjaman online terkait tak punya itikat baik dalam upaya pelunasan utang. Debitur dapat langsung mengajukan laporan ke kepolisian. Apalagi jika pinjol legal tersebut melakukan tindakan penagihan yang menjurus ke unsur pidana seperti meneror, mengancam, hingga melecehkan. Selain lapor polisi, kamu juga bisa melaporkan fintech terkait ke AFPI, YLKI, ya, atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, atau ke OJK. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin tidak, ya mungkin karena PHK, ya mungkin maklum lah ya, kita memaklumi COVID ini emang lama ya, sudah 2 tahun belum selesai, dan bahkan akan ada lagi katanya Februari launching lagi nih. Masa launching Omicron ya, Februari kata puncaknya, katanya begitu dengar kabarnya ya gitu. Jadi teman-teman yang punya cicilan mungkin belum sanggup untuk membayar, mungkin ini bisa jadi solusi buat teman-teman, atau mungkin gambaran ke depannya ya, untuk melunasi utang teman-teman itu seperti apa gitu ya. Yang penting teman-teman, hutang tetaplah hutang dan hutang tetap dibayar, tapi mungkin kita butuh waktu untuk pelunasannya ya.
apalagi kalau kita tidak bekerja. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel saya ini. Subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.